Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, dan rekan-rekan muda yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama dengan Suster Haka. Salam cinta, belas kasih hati Yesus, dan penuh semangat. Mari kita awali hari ini dengan berdoa, membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang menginspirasi hidup kita. Hari ini, Sabtu 23 Juli 2022, merupakan pekan biasa ke-16. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Mari kita awali renungan kita dengan membuat tanda salib kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu Aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, rekan-rekan muda yang terkasih, merenungkan sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk melihat seperti Allah melihat. Lewat perumpamaan hari ini tentang gandum dan ilalang, Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa ada dua cara pandang atau cara melihat dalam hidup ini, yaitu cara Allah melihat dan cara kita manusia melihat. Allah melihat tertuju langsung pada gandum yang banyak jumlahnya, tertuju pada pertumbuhannya, masa depannya, dan keselamatannya. Sedangkan cara kita yang digambarkan dalam diri seorang hamba tadi tertuju pada ilalang yang jumlahnya sedikit, dan selanjutnya mengusulkan kepada Tuhan untuk mencabut ilalang itu karena dianggap mengganggu. Tanpa kita sadari, kita pun kerap bersikap seperti hamba dalam perumpamaan ini. Mudah mengadili, mudah menghukum, menolak sesama, bahkan menolak salib kemuridan kita sebagai murid Yesus. Kita mudah terusik oleh rasa gatal ilalang. Jika ada saudara, teman, sesama yang berbeda, tidak sejalan, kurang sependapat, bahkan merisaukan atau berpotensi merugikan kita, atau dalam hidup bersama, cepat-cepat kita ingin menyingkirkan. Cepat-cepat kita ingin segera menghindar, bahkan mencabutnya, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi kita. Kita kurang berpikir risiko atau bahaya atau dampak dari sikap dan cara yang kita buat.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat HK yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa realitas hidup yang kita hadapi, di mana ada gandum, di situ ada ilalang tumbuh. Di mana ada yang menabur kebaikan, di situ juga ada yang menabur kejahatan, kebencian, perseteruan, perselisihan, dan sebagainya. Dan sebenarnya bagi Allah tidak soal bahwa gandum dan ilalang itu ada dan tumbuh bersama. Gandum tak akan mati karena semua daya hidupnya ada di dalam, mengakar ke dalam. Begitu juga hidup kita. Dalam diri kita Allah telah menaburkan gandum-gandum berupa rahmat-rahmat ilahi, segala hal yang berasal dari Allah untuk menjalani kehidupan kita. Maka menjadi tugas kita untuk memelihara, menumbuhkan gandum dengan mengakar ke dalam, mengakar pada Allah. Karena itu relasi kepada Allah yang mengakar ke dalam menjadi penting bagi hidup kita. Dan cinta, energi, waktu, minat, dan perhatian kita semestinya terarah pada Allah, Sang Gandum Ilahi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, arahkanlah diri kami untuk memilih hati yang senantiasa terarah pada gandum ilahi yang berasal dari-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat HK yang terkasih, marilah kita tumbuhkan, kita kembangkan dalam diri kita untuk melihat seperti Allah melihat. Tetap semangat, Tuhan memberkati.